Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu faman tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya wa la rasulahu ba'da, amma ba'du. Alhamdulillah, di mana kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala masih menurunkan nikmatnya kepada kita semua. Salat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabiullah rahmatan lil alamin, putra padang pasir, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana dialah nabi yang rela tenggelam lautan demi menegakkan kalimat la ilaha illallah di persada muka bumi ini. Ayyuhal mustami uhibbukunna fillah. Adapun judul dakwah yang sempat saya bawakan pada hari ini yaitu mengapa doa tak kunjung dijawab. Ayyuhal mustami uhibbukunna fillah. Mengapa Allah Subhanahu wa taala tidak menjawab doa-doa kita, padahal kita selalu berdoa kepadanya di dalam salat, di dalam segala hal yang perlu kita berdoa kepadanya. Alasan pertama mengapa Allah sering tidak mengabulkan doa kita yaitu yang pertama, yang kita makan adalah makanan yang haram. Di atas pundak kita terdapat barang-barang haram dan di dalam rumah kita terdapat hal yang haram. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengabulkan doa seorang hamba bagaimanapun caranya, sehingga ia pun menengadah tangan sampai ke kaki-kaki langit. Niscaya Allah tidak akan mengabulkan doanya. Karena segala yang bentuknya haram, Allah tidak akan mengabulkan doanya. Ayyuhal mustami uhibbukunna fillah. Jadi, hal apa yang harus kita lakukan agar doa kita bisa terkabulkan? Nabiullah Muhammad SAW menjelaskan bahwa syarat pertama yaitu kita harus betul-betul meniatkan hati kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, dengan penuh rasa ingin dikabulkan doa kita. Kemudian yang kedua, betul-betul kita sedang dalam terdesak, insya Allah akan mengabulkan doa kita. Lalu mengapa ada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang seringkali berdoa jika dia hanya butuh saja? Doa seperti itu kawan tidak akan Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Karena mengapa? Karena kita dicap sebagai hamba-hamba yang datang di saat butuh saja. Ayyuhal mustami uhibbukunna fillah. Ada kisah yang dimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan lalu melihat seorang hamba yang sedang duduk, rambutnya lesuh, mukanya lesuh, rambutnya kusam, seperti tidak dirawat. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat tangannya mengenengadah ke atas langit, lalu meminta penuh harap, Ya Rob, Ya Rob, Ya Rob. Lalu Nabiullah Muhammad SAW menjawab, doamu tidak akan dikabulkan. Karena mengapa? Allah Subhanahu wa taala paham bahwa hamba-hamba yang seperti ini tidak akan dikabulkan doanya. Seperti yang saya katakan tadi, dalam keadaan lesuh, dalam keadaan kusut, ia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh harap, dengan penuh rasa ingin dikabulkan, namun dia datang di saat butuh saja. Allah Subhanahu wa taala berharap kepada hamba-hambanya agar selalu berdoa, selalu meminta kepadanya, tidak dalam keadaan butuh saja. Ayyuhal mustami uhibbukunna fillah. Adapun beberapa orang yang dapat kita contohi
yaitu kita selalu seorang yang selalu sholat, selalu berdoa walaupun doanya tidak dikabulkan. Ia senantiasa sabar menunggu, ia senantiasa menunggu dan menunggu dan menunggu. Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan jannah kepada orang-orang yang bersabar. Sebagaimana firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang sabar. Ayyuhal mustami'u hibbukunna fillah. Sabar dan mengapa doa kita tidak terjawab bisa kita persatukan. Karena mengapa jika doa kita tidak dijawab, maka hendaknya kita bersabar. Dari makna surah Al-Baqarah tadi ayat 153 dapat kita pahami bahwa orang yang bersabar bersama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan jannahnya kepada hamba yang siap bersabar dalam menghadapi segala ujiannya, dalam menghadapi segala doa yang tidak dijawab. Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan jannah. Ayyuhal mustami' uhibbukunna fillah. Demikian dakwah saya pada hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada salahnya datang dari saya, dan saya mohon maaf dan undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.